Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Izati, NIM 1803020050. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengakuan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Di sini saya membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakang dalam proposal ini termotivasi dari adanya tanda-tanda bahwa pemerintah daerah masih belum menganggap hal ini penting. Pemerintah berkewajiban untuk melakukan laporan keuangannya sebagai sistem pengungkapan pertanggungjawaban atas transparansi pelaporan keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada: apakah kekayaan daerah mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD? Yang kedua, apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat keterbukaan LKPD? Yang ketiga, apakah rasio kemandirian daerah berpengaruh terhadap tingkat keterbukaan LKPD? Dan yang keempat, apakah temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data empiris tentang dampak kekayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian, temuan audit, dan kewajiban pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib yang diatur sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Yang kedua, bab 2 ada landasan teori dan pengembangan hipotesis. Yang pertama, teori keagenan dan teori stewardship dalam pemerintahan. Teori keagenan merupakan teori yang membahas tentang hubungan antara prinsipal dan agen. Menurut Jensen, prinsipal memiliki kepentingan yang berbeda dari dan agen. Kebijakan pemerintah mengutamakan kepentingan pemerintah, penguasa, dan korbankan kesejahteraan rakyat. Apakah perlu diawasi kurangi konflik antara prinsipal dan agen? Dapat digunakan di salah satu bentuk alat berikut: memantau beberapa laporan keuangan dan pengungkapan informasi kepada terdaftar. Pada konteks menurut Donaldson dan Davis dalam Iksan menyatakan bahwa asumsi penting dari teori stewardship adalah pengelola meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilih. Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dan kinerja perusahaan dalam rangka fungsi utilitas yang akan dimaksimalkan. Untuk perkembangan regulasi standar akuntansi, otonomi daerah dan sistem pemerintah desentralisasi mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 2001. Adanya pembaruan ini mengakibatkan adanya transfer kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penyelenggara pemerintah daerah yang tadinya menggunakan prinsip-prinsip sentralisasi berubah menjadi desentralisasi dengan adanya penggeseran prinsip-prinsip pemerintah ini. Artinya, pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk bertanggung jawab secara mandiri terhadap urusan rumah tangga masing-masing daerah, baik dari segi administratif, pengelolaan keuangan maupun pelayanan terhadap masyarakat. Untuk pelaporan dan laporan keuangan pemerintah daerah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan
operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisien suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010, pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dan menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Karakteristik pemerintah daerah. Karakteristik berarti mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Ciri-ciri khusus sesuai dengan perwatakan tertentu membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Karakteristik pemerintah daerah berarti sifat khas dari otoritas administrasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat menggambarkan karakteristik pemerintah daerah. Laporan keuangan merupakan suatu alat yang memfasilitasi transparansi akuntabilitas publik, yang menyediakan informasi yang relevan mengenai kegiatan operasionalnya, posisi keuangan, arus kas, dan penjelasan atau pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. Pada penelitian di sektor pemerintahan, karakteristik pemerintah daerah sering digunakan sebagai proksi dalam item-item laporan keuangan pemerintah daerah yang bersangkut. Untuk pengungkapan pada laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Menurut Ghazali dan Khairi, ada dua jenis pengungkapan dalam hubungan dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu ada pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Temuan audit. Audit merupakan proses pemeriksaan secara sistematis untuk mengetahui apakah hasil dari pelaksanaan berupa laporan keuangan maupun kinerja telah sesuai dengan perencanaan dan target sebelumnya, atau dengan kata lain sebagai pembuktian. Proses audit dilakukan oleh ahli auditor, baik auditor internal maupun eksternal yang telah diakui independensinya sesuai standar auditing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara menyatakan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Untuk hipotesisnya, yang pertama ada kekayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Yang kedua, ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Yang ketiga, laporan kemandirian daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Dan yang keempat, temuan audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Untuk yang selanjutnya, bab 3, kita membahas dengan metode penelitian. Metode penelitian yang pertama ada pendekatan penelitian. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif yang didasarkan pada filosofi positif, digunakan mempelajari sampel dan populasi penelitian. Teknik pengambilan sampel biasanya dilakukan secara random atau random sampling, dan pengumpulan data dilakukan menggunakan alat penelitian yang digunakan analisis data yang digunakan secara kuantitatif atau terukur. Untuk populasi dan sampel, kriteria pemilihan sampel dalam penelitian adalah yang pertama, laporan keuangan pemerintah daerah, pemerintah provinsi di Indonesia periode 2014 sampai dengan 2014 yang telah diaudit oleh BPK RI. Yang kedua, laporan keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia pada 2012 dan 2014 yang memperoleh opini WTP dan WDP dari BPK RI. Dan yang ketiga, menyediakan 4 komponen LKPD, yaitu laporan realisasi anggaran neraca, laporan arus kas dan
catatan laporan keuangan serta memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel di dalam penelitian ini. Untuk jenis data yang digunakan adalah sekunder dan teknik pengambilan data yang menggunakan studi pustaka dan metode dokumentasi. Data keuangan digunakan dalam penelitian diperoleh dari ikhtisar laporan hasil BPK atas LKPD Provinsi di Indonesia periode 2012. Untuk definisi operasional dan variabel penelitian, ada variabel dependent dan variabel independent. Pertama, variabel dependent menggunakan rumus disclose, yaitu sama dengan total item diungkapkan per total item yang seharusnya diungkapkan. Dan variabel independen ada kekayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, dan kemandirian keuangan daerah, dan temuan audit. Untuk uji hipotesis dan analis data, ada statistik deskriptif yang digunakan untuk membantu menggambarkan keadaan fakta yang sebenarnya dari suatu penelitian, yaitu untuk memberikan gambaran secara umum mengenai karakter variabel dalam penelitian ini. Untuk uji asumsi klasik, tahapan dan pengujian menggunakan uji regresi berganda menggunakan beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi, meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterogenetas serta autokorelasi, dan uji hipotesis untuk menganalisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, analisis linear berganda, dan analisis regresi dengan 2 atau lebih variabel independen. Untuk bab 4-nya hasil penelitian dan pembahasan, ada gambaran umum objek penelitian. Dalam statistik deskriptif disimpulkan bahwa 27 laporan keuangan yang menjadi sampel penelitian diantaranya 27 LKPD provinsi dengan persentase 49,78%. Untuk uji asumsi klasik dapat disimpulkan nilai F sing. Hal ini berarti bahwa residual data dan penelitian telah berusaha secara normal. Untuk statistik dari variabel kekayaan diproses dengan total asli daerah yang memiliki nilai rata yang berkisar antara 27,97 dengan STD deviasi sebesar 1,3. Rata-rata total aset adalah 29,8 dengan deviasi 1,1. Rata-rata total aset pemerintah provinsi di Indonesia kemandirian keuangan independen adalah 7,3,92. Untuk uji heterogeneitasnya berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam model regresi memiliki nilai sig lebih besar dari 0,05. Maka model regresi dalam penelitian ini terbebas dari gejala heterogeneitas. Dan untuk uji autokorelasi berdasarkan diketahui bahwa nilai turbin Watson adalah 1,4, sedangkan pada tabel turbin untuk level signifikan 0,05. Untuk uji hipotesisnya, pengaruh kekayaan daerah terhadap tingkat pengumuman wajib LKPD berpengaruh terhadap tingkat pengumuman wajib tidak terdukung. Artinya bahwa jumlah pendapatan asli daerah yang tinggi tidak secara otomatis memberikan pengaruh terhadap tingkat wajib LKPD provinsi. Untuk pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap tingkat pengumuman LKPD tidak terdukung. Artinya ukuran pemerintah daerah yang tinggi tidak secara otomatis memberikan pengaruh terhadap tingkat pengumuman wajib LKPD provinsi. Untuk pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap tingkat pengumuman wajib LKPD, hasil analisis dari ketiga ini ditolak. Artinya
bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan suatu daerah, maka tidak secara langsung mendorong pemerintah daerah untuk menambah tingkat pengungkapan wajib LKPD. Untuk pengaruh temuan audit BPK RI terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD, terdapat tingkat pengungkapan lebih tidak terdukung atau ditolak. Untuk bab 5 kesimpulannya, tidak ada pengaruh kekayaan daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Yang kedua, tidak ada pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Dan yang ketiga, tidak ada pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Dan keempat, tingkat pengaruh temuan audit BPK RI terhadap tingkat pengungkapan wajib tidak berpengaruh. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.